Sudah. Oke, baik. Baik, kalau gitu kami mulai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Fitri dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Hasanuddin Zuhdi, lalu ada Dela Ristin, dan ada Kesha Priarumi dan juga Arfan Farohi, di mana kami akan membawakan presentasi mengenai platform e-commerce. Nah, untuk lebih detailnya, kami akan menjelaskan pada slide berikutnya. Baik, alur untuk presentasi pada hari ini, yakni yang pertama, penjelasan mengenai marketplace, media sosial, dan juga AdSense, dan juga web commerce. Oke, pada bagian marketplace ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan apa-apapun yang ada pada marketplace. Baik, yang pertama dari marketplace. Nah, di sini terdapat alasan mengapa banyak sekali marketplace, ya. Nah, karena banyak sekali terdapatnya proses transaksi jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet melalui perangkat elektronik yang canggih. Itulah alasan mengapa marketplace saat ini tengah ramai dibicarakan. Lalu definisi marketplace. Marketplace merupakan suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Marketplace atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, dan fitur lainnya. Nah, lalu kami juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari marketplace. Nah, jenis marketplace tersendiri itu ada 2. Yang pertama adalah marketplace murni. Nah, apa sih itu marketplace murni? Nah, marketplace murni ini mempunyai peran penting sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli. Penjual itu bebas untuk melakukan berbagai transaksi produk, serta mengelola pembayaran, menampilkan informasi mengenai produk tersebut, dan lain sebagainya. Nah, marketplace ini berperan sebagai perantara untuk mengirim produk kepada pembeli sesuai dengan peraturan dari platform yang berlaku di dalamnya. Nah, jadi penjual itu dapat mengurus dan mengelola berbagai aktivitas dengan lebih fleksibel sesuai dengan peraturan yang berlaku tadi ya dalam platform tersebut. Dan bahkan pembeli pun juga dapat melakukan proses penawaran penawaran harga kepada penjual secara bebas dan tanpa aturan mengikat dari si platformnya tersebut. Lalu yang kedua yakni ada marketplace konsinyasi. Nah, marketplace konsinyasi itu merupakan jenis pasar daring di mana penjual hanya memiliki akses untuk menitipkan produk saja di sini. Nah, di sini pihak penjual itu hanya dapat menyediakan barang serta mengirimkan deskripsi informasi detail dari barang tersebut. Nah, tugas dari marketplace di sini itu ya sebagai perantara, sekaligus pengatur urusan pembayaran, pengiriman barang, foto produk, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi segala macam ya bentuk transaksi jual beli itu diserahkan pada platform semuanya. Penjual itu hanya menyediakan barang saja kepada para pembeli. Nah, lalu lanjut ke bagian berikutnya, yakni contoh dari marketplace. Nah, persaingan pasar online itu di seluruh dunia saat ini kan tengah sangat ketat banget ya. Nah, salah satunya yakni digunakan adalah platform e-commerce yang kita tahu gitu. Nah, banyak banget nih platform yang bermunculan karena semakin banyaknya pula minat konsumen untuk membeli produk ya. Mau itu produknya barang atau jasa melalui platform online ini gitu daripada menggunakan transaksi secara konvensional gitu. Nah, contoh dari pasar daring yang ada di dunia yakni contohnya yang kita tahu mungkin Amazon ya. Amazon itu situs pasar daring terbesar di dunia yang dimiliki oleh Jeff Bezos ya tahun 1995 didirikannya. Nah, lalu contoh lain dari marketplace terbesar di dunia yakni yang teman-teman tahu yang berasal dari Cina nih, yakni Alibaba ya. Semua ratusan juta pelanggan itu menggunakan platform ini untuk berbelanja ya, untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, ini pemiliknya si Jack Ma gitu. Nah, lalu contoh pasar daring yang ada di Indonesia. Tapi kita sebelumnya harus lihat dulu nih bahwa perkembangan e-commerce di Indonesia itu cukup signifikan gitu. Sehingga menimbulkan banyaknya aplikasi untuk mengelola pasar online tersebut. Nah, faktor dari teknologi dan kondisi sosial ini yang membuat Indonesia itu menjadi target yang sangat luas untuk mendapatkan target market mereka
sehingga peningkatan pertumbuhan pada marketplace itu kenaikan yang sangat pesat gitu. Nah, makanya banyak banget nih contohnya pasar daring di Indonesia ya. Contohnya ya Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Shopee, dan banyak lagi lah ya e-commerce yang bergelimang di Indonesia ini. Nah, lalu berikutnya, dari perbedaan e-commerce dan marketplace dulu nih ya teman-teman. Jadi perbedaan yang paling mendasar di sini dari antara e-commerce dan marketplace itu dari sisi platformnya. Kalau untuk e-commerce itu lebih berfokus pada penjualan barang dari website itu sendiri. Jadi e-commerce itu mereka jual barang ya sesuai dengan apa yang mereka punya, brandnya tersebut gitu. Karena itulah tujuan dari e-commerce-nya menjual produk kepada pembeli gitu. Nah, sedangkan platform dari marketplace itu berfokus pada penjualan barang dari berbagai toko dan penjual yang telah mendaftar pada website tersebut. Banyak brand yang berkumpul menjadi satu dalam satu website, ya, website marketplace untuk menjual barang kepada konsumen. Nah, lalu yang kedua, ini ada perbedaan marketplace dan online shop. Nah, mungkin hampir sama nih ya antara marketplace dan online shop gitu. Tapi ada juga nih perbedaan dasarnya. Nah, perbedaan dasarnya tersebut yakni di sisi perantaranya. Nah, kalau dari marketplace itu platform yang berperan itu sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli, ya, penjual dan pembeli. Jadi marketplace itu bagi pihak ketiga antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Nah, sedangkan online shop itu nggak perlu perantara antara pembeli ataupun penjual dalam proses transaksinya, karena langsung bertemu ya, karena langsung bertemu bisa menghubungi langsung kepada antara penjual dan pembelinya tersebut. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman satu kelompok kami, yakni Arfan Farofi. Dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Hasan. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai media sosial. Sebelum kita tahu lebih lanjut tentang media sosial nih, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu untuk definisi dari media sosial. Jadi menurut Van Dijk Jalan Nasrullah 2015 menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna, yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Nah, kalau sekarang kan media sosial memiliki banyak sekali jenisnya ya, mulai dari yang hanya bisa untuk obrolan dalam bentuk pesan, hingga yang bisa melakukan panggilan video. Jadi selain digunakan dalam menyebarkan informasi pribadi dan kebutuhan personal, saat ini media sosial sudah merambah ke dunia bisnis. Nah, banyak sekali sebenarnya media sosial yang sering dijadikan sebagai media promosi dan market untuk memasarkan produk, tapi yang akan saya paparkan adalah ada 7 media sosial yang kemudian banyak digunakan para pebisnis untuk memasarkan produknya dan juga banyak penggunanya. Jadi lebih optimal gitu kalau menggunakan 7 media sosial ini. Next. Yang pertama itu YouTube. Kalau dilihat dari maknanya sendiri, dari fungsinya, YouTube itu sebenarnya situs video sharing yang banyak digunakan untuk berbagi video. Tapi karena banyaknya jumlah pengguna YouTube di Indonesia, YouTube juga dapat menguntungkan di dunia bisnis, karena YouTube sebagai media promosi dalam bisnis. Bahkan dalam dunia bisnis sendiri, YouTube punya fungsi-fungsinya. Ada 4 fungsi. Yang pertama, bisa mendemonstrasikan produk, branding bisnis, meningkatkan brand awareness, dan memecahkan masalah customer. Dengan menggunakan YouTube, kita bisa membuat konten video yang sesuai dengan target audiens atau target pasar kita. Nah, agar video muncul di hasil pencarian teratas itu diperlukan optimasi. Lalu lihat performa video dengan YouTube Analytics, dengan mempelajari data statistik video, kita bisa mengoptimalkan lagi konten-konten video. Next. Media sosial yang kedua itu ada WhatsApp. Nah, WhatsApp ini aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet. Saat ini bahkan WhatsApp punya meluncurkan platform khusus gitu, khusus untuk bisnis, yang disebut sebagai WhatsApp Business. Berbeda tentunya dengan WhatsApp yang biasa digunakan banyak orang, kalau WhatsApp Business ini punya fitur khusus nih, yang dapat menunjang kebutuhan komunikasi dan juga pemasaran pemilik bisnis. Next. Apa aja fitur khusus yang ada pada WhatsApp Business? Itu
secara garis besar ada 5. Yang pertama ada profil bisnis terpercaya, yang kedua katalog produk bisnis, yang ketiga balas pesan otomatis, yang keempat statistik pesan, dan yang kelima melabeli pelanggan. Next. Untuk yang pertama itu profil bisnis terpercaya. Nah, fitur ini WhatsApp itu menyediakan fitur pengaturan profil bisnis dan akan diverifikasi oleh WhatsApp. Jadi tampilan profil bisnis yang terverifikasi nanti akan ada centang biru. Jadi konsumen akan lebih percayalah dengan profil bisnis seperti ini. Terus yang kedua itu ada katalog produk bisnis. Dalam WhatsApp bisnis juga dapat nih menambahkan informasi dan gambar produk di fitur katalog. Pelanggan jadi bisa langsung melihat daftar produk yang ditawarkan. Next. Yang ketiga itu ada balas pesan otomatis. Nah, ada 3 jenis balas pesan otomatis yang tersedia di WhatsApp bisnis, yaitu away message, greeting message, dan quick replies. Yang pertama itu away message. Fungsinya untuk membalas pesan pelanggan secara otomatis saat sedang di luar jam kerja atau dalam keadaan off. Isi pesannya pun dapat dibuat dan diatur sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua itu greeting message. Fitur ini berfungsi untuk membalas pesan dengan sapaan ketika pelanggan pertama kali mengirimkan pesan. Dan yang ketiga, quick replies. Fitur ini dapat membalas pesan secara cepat tanpa perlu mengetik terlebih dahulu. Cukup tekan tanda slash atau garis miring. Saat membalas pesan, maka list jawaban yang telah dibuat akan muncul. Dan yang keempat itu adalah statistik pesan. Nah, setelah mengirimkan broadcast penawaran di berbagai kontak pelanggan, kita bisa meninjau bagaimana statistiknya. Misalnya, statistik pesan yang telah terkirim, diterima, dan dibaca. Kalau kita mengetahui statistiknya, kita bisa menilai pesan mana saja yang efektif dan mengevaluasi setiap pesan. Dan yang terakhir ada melabeli pelanggan. Fitur ini akan memudahkan untuk mengetahui status pelanggan. Misalnya melabeli pelanggan yang belum melakukan pembayaran dengan label unpaid. Kalau sudah melabeli pelanggan, kita bisa mengirim pesan khusus untuk pelanggan unpaid. Dengan fitur-fitur yang disediakan oleh WhatsApp Business ini, pebisnis bisa dengan mudah mempromosikan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Oke, untuk media sosial yang selanjutnya, itu ada Facebook. Nah, kalau lihat dari definisinya dan fungsinya, Facebook itu situs media sosial yang membuat kita bisa dengan mudah terhubung dan berbagi dengan keluarga, teman, dan orang lain. Karena banyaknya pengguna Facebook, tentu Facebook menjadi media sosial yang cocok untuk mengenalkan bisnis, apalagi target audiens banyak yang menggunakan Facebook. Dan di Facebook juga sebenarnya tidak hanya untuk sekedar mengenalkan bisnis, tapi juga bisa digunakan untuk meningkatkan engagement, traffic website, dan juga mendapatkan leads. Next. Media sosial yang keempat itu ada Instagram. Nah, aplikasi Instagram ini merupakan aplikasi yang difungsikan sebagai tempat berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Untuk saat ini, Instagram sudah memiliki lebih dari 61 juta pengguna aktif di Indonesia, dan didominasi sama pengguna rentang usia 18 sampai 24 tahun. Jadi, jika target audiens bisnis banyak menggunakan Instagram, mempromosikan bisnis di Instagram itu cukup baiklah dilakukan untuk para bisnis. Apalagi menurut survei nih, sebanyak 45% pengguna Indonesia sering membeli produk yang mereka lihat di Instagram. Di Instagram, kita bisa membuat konten menarik dengan memanfaatkan beberapa layanan, seperti Feed, Instagram Story, dan IGTV. Dengan layanan itu, kita bisa membuat konten untuk promosi produk, launching produk terbaru, video testimonial, hingga sesi live di Instagram Live, serta juga bisa membuat video tutorial di IGTV. Next. Nah, di Instagram juga ada fitur khusus nih. Maaf sebelum lagi. Di Instagram juga ada fitur khusus nih. Ada Instagram Ads. Fitur ini mirip dengan Facebook Ads. Iklan bisa muncul di Instagram Stories atau feed dari target audience. Cukup mengatur audiens mana yang akan jadi sasaran. Kita bisa memilih ingin menggiring audiens ke akun Instagram atau ke website toko online.
Kita juga bisa bekerja sama dengan para influencer di Instagram untuk mengenalkan brand kita. Oke, next. Media sosial yang kelima adalah Twitter. Twitter merupakan layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan atau tweet. Biasanya kan kalau kita buka Twitter pasti banyak sekali berita trending topik ya, baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi Twitter memungkinkanlah untuk bisa mendapat exposure lebih tinggi. Dan tweet bisa muncul di timeline pengguna, dan tweet itu bisa muncul di timeline pengguna yang menyukai, meretweet, membalas, dan mempromot tweet. Nah, fasilitas ini jadinya pengikut pengguna tersebut jadi juga bisa melihat tweet kita. Jika ingin menjangkau lebih banyak pengguna Twitter dengan cepat, ya Twitter juga menyediakan Twitter Ads. Nah, dengan fitur ini kita dapat menargetkan pengguna yang memiliki minat yang sesuai dengan bisnis. Jadi, iklan akan lebih efektif menyasar target pasar. Lalu untuk media sosial yang keenam, itu ada Line. Line merupakan aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai perangkat elektronik, seperti telepon cerdas, tablet, dan komputer. Nah, Line ini punya Line Ad nih. Line Ad ini platform khusus untuk memudahkan pemilik bisnis menjalankan strategi marketingnya. Yang istimewa dari Line Ad ini terintegrasi dengan kontak. Baik, mohon maaf atas kendala teknisnya. Mungkin saya akan bantu untuk membackup teman Arfan ya. Baik, dari Line tadi ada Line Ad ya, platform khusus untuk memudahkan pemilik bisnis menjalankan strategi marketingnya. Yang istimewa dari Line Ad ya. Nah, yang istimewa dari Line Ad itu ialah terintegrasi dengan kontak Line, sehingga kontak yang telah tersimpan di akun Line akan secara otomatis tersimpan di Line Ad. Gitu. Jadi nggak perlu nih nginput satu-satu lagi kontak untuk mengirim broadcast pesan yang ingin dikirimkan kepada teman kita atau keluarga kita atau teman kerabat kita. Nah, cara mudahnya agar bisa mendapatkan database kontak Line pelanggan ialah cukup mencantumkan link Line Ad di website yang tersedia. Nah, jika pengunjung website klik link tersebut, nah secara otomatis akun Line pengunjung itu akan tersimpan di database followers Line Ad kita. Gitu ya. Jadi cocok juga untuk berkomunikasi dengan teman-teman melalui Line Ad. Baik, dikarenakan telah hadir kembali di sini, Arfan sudah ada di sini, saya akan kembalikan ke Arfan. Oke, makasih Kang Hasan. Sorry. Udah jaringan. Sampai mana nih Kang Hasan? Tadi penjelasannya. Line udah selesai belum? Cek. Oke. Selanjutnya ini adalah media sosial yang keenam, yaitu kayaknya tadi udah ke-6 deh. Ini ke-7 kayaknya. TikTok. Nah, TikTok ini merupakan aplikasi untuk membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format secara vertikal yang dimainkan hanya dengan men-scroll layar ke atas maupun ke bawah. Media sosial TikTok ini mengedepankan fitur video yang sedang hits sih di kalangan anak muda, terutama usia 16 sampai 24 tahun. Aplikasi ini memiliki 625 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri, TikTok mengklaim 10 juta sih pengguna aktif. Ada beberapa cara nih
yang bisa dilakukan untuk melakukan promosi bisnis melalui medium TikTok. Yang pertama, membuat video kreatif. Ada banyak ide konten kreatif lain yang bisa dibuat untuk promosi bisnis. Next, kan. Yang kedua, menggunakan fitur hashtag challenge. Nah, hashtag challenge ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan brand awareness dan membangun engagement pengguna dengan produk bisnis. TikTok juga bisa menggunakan fitur promosi berbayar hashtag challenge, sehingga hashtag challenge dapat dijangkau lebih banyak pengguna. Yang ketiga, itu bekerja sama dengan influencer. Ya, bekerja sama dengan influencer di TikTok dapat memperluas jangkauan bisnis lah. Ya, pasti harusnya dipastikan dulu sih, influencer ini tepat dengan audiens target pasar produk. Oke, next, Kang. Dan yang terakhir itu menggunakan TikTok Ads. Sama seperti beberapa media sosial yang lainnya yang juga ada ads-nya, TikTok juga menyediakan fitur iklan bagi para pemilik bisnis yang ingin memanfaatkan ketenaran aplikasi ini. Fitur ads TikTok ini hampir mirip sih dengan ads milik Facebook. Fitur ini dapat membantu menjangkau lebih banyak pengguna untuk melihat iklan produk. Fitur ini juga dapat menentukan siapa saja target audiens yang akan menjadi sasaran. Dari situ kita bisa memastikan iklan kita menjangkau pengguna yang tepat, yang tertarik dengan produk yang ditawarkan. Next. Nah, yang ketujuh itu ada LinkedIn. LinkedIn sendiri adalah sosial media untuk profesional yang membantu orang untuk membangun networking, membagikan pengalaman dan resume profesional, serta mencari kerja. LinkedIn biasanya lebih dikenal sebagai media sosial para profesional pekerja. Karena di LinkedIn pengguna bisa membuat profil seperti kurikulum vitae untuk membangun reputasi yang baik di mata para HR. Nah, ternyata bisnis juga bisa memanfaatkan LinkedIn untuk mempromosikan bisnis. Karena pengguna LinkedIn di seluruh dunia itu ada 675 juta pengguna yang tersebar di 200 negara. Sementara Indonesia jumlah pengguna LinkedIn mencapai 12 juta pengguna. Ada fiturnya itu LinkedIn Business, dan di LinkedIn Business ini kita bisa share konten seputar tips interview seperti yang dilakukan oleh Amazon. Karena LinkedIn merupakan platform yang banyak dipakai oleh para pencari kerja, konten ini pasti akan sangat bermanfaat dan tentunya bisa mendapatkan engagement yang tinggi. Ada juga beberapa fitur dari LinkedIn yang bisa dimanfaatkan, beberapa diantaranya seperti konten bersponsor, tag ads, dan email bersponsor. Next. Yang pertama itu konten bersponsor. Fitur ini dapat mempromosikan postingan-postingan Anda agar dapat dijangkau oleh lebih banyak pengguna. Dan kedua, itu ada text ads. Fitur ini merupakan iklan teks berbayar atau pay per click yang bisa muncul di homepage LinkedIn, halaman profil, atau halaman hasil pencarian. Dan yang ketiga, email bersponsor. Fitur ini mirip dengan email marketing. Namun, di fitur ini Anda bisa secara otomatis mengirimkan pesan penawaran ke anggota LinkedIn yang sedang online. Kita juga bisa mengamati performa halaman LinkedIn dengan fitur LinkedIn Analytics. Dengan fitur ini, kita bisa melihat nih, siapa yang mengunjungi halaman LinkedIn, bagaimana interaksinya dengan konten-konten kita, dan melihat performa iklan. Jadi, kita bisa memaksimalkan konten dan profil. Nah, untuk media sosial, sebenarnya ada banyak lagi selain dari 7 yang dipaparkan tadi. Tapi 7 media sosial tadi menjadi media sosial favorit lah untuk para pebisnis untuk menjadikannya sebagai market dan medium untuk promosi. Nah, untuk media sosial, sekian saja dari penyampaian saya. Saya kembalikan ke Kang Hasan. Baik, untuk berikutnya paparan AdSense akan disampaikan oleh Kesha. Kesha, dipersilakan. Oke, terima kasih Hasan. Baik, iklan telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan sejak dimulainya era digital global. Tidak hanya platform yang digunakan, tetapi juga bagaimana cara iklan itu bekerja di belakang layar juga telah berkembang. Salah satunya adalah siapa saja yang
selama mereka mempunyai situs web, dan blog kini dapat menyediakan wadah untuk menampung dan menerbitkan iklan. Salah satu cara yang terkenal adalah Google AdSense. Nah, AdSense adalah program kerjasama perikanan melalui media internet yang dibuat oleh Google. Melalui program perikanan AdSense, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan setujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang berbentuk dan materi telah ditentukan oleh Google di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs yang dikenal sebagai sistem pay per click, PPC atau bayar per klik. Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, Google AdSense juga menyediakan AdSense untuk pencarian atau AdSense for Search. Pada AdSense ini, pemilik situs web dapat memasang kotak pencarian Google di halaman web mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari Google untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kontak pencarian tersebut, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara Google dengan pemasang iklan. Next, kita akan mengetahui tentang sejarah adanya AdSense. Jadi program AdSense itu didirikan oleh Google setelah mengakuisisi Piara Labs pada Februari 2003. Sebulan berikutnya, pada 4 Maret 2003, Chairman-nya Google mengumumkan layanan iklan konten bertarget atau AdSense untuk mendukung program AdSense. Pada 23 April 2003, mengakuisisi Applied Semantics yang teknologinya mendukung layanan AdSense. Nah, sejak AdSense didirikan, unit AdSense for Content hanya mendukung bahasa Inggris dan beberapa bahasa negara di Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur. Dan yang ada di Asia Tenggara hanya bahasa Thailand. Namun, pada 1 Februari 2012, Google secara resmi mengumumkan bahwa bahasa Indonesia kini didukung untuk menampilkan unit iklan AdSense for Content, setelah sebelumnya bahasa Indonesia hanya didukung untuk unit AdSense for Search. Nah, kini AdSense for Content mendukung 36 bahasa negara di dunia. Pada 7 November 2012, Google mengumumkan telah memperbaharui aplikasinya. Google AdSense ini bagi publisher mendaftar AdSense melalui mitra hosted, artinya pendaftar yang baru mendaftar AdSense melalui YouTube, Blogger, dan Homepage. Lalu sejak saat itu juga akun AdSense dibedakan menjadi dua macam, yaitu AdSense hosted dan akun AdSense non-hosted. Berdasarkan catatan resmi Google, jumlah publisher AdSense kini mencapai 2 juta publisher di seluruh dunia. Next. Lalu kita akan mengenal istilah-istilah dalam AdSense. Yang pertama, itu ada publisher. Publisher itu adalah penayang iklan, yaitu orang atau pemilik situs web yang sudah terdaftar atau sudah disetujui oleh pihak pengelola aplikasi perikanan untuk memasang iklan AdSense di situs mereka. Lalu yang kedua ada ad units. Ad units itu adalah terdiri dari beberapa jenis dan beberapa ukuran. Yang paling umum adalah jenis iklan teks. Pada saat pengunjung mengklik unit iklan ini, maka pemasang iklan akan mendapatkan pemasukan sesuai dengan nilai CPC-nya. Lalu yang ketiga ada link unit. Link unit itu hampir sama dengan ad unit, hanya saja formatnya mirip dengan format menu yang biasa kita temui di situs-situs web. Yang membedakan link unit dengan ad units adalah pada saat pengunjung mengklik iklan, maka ia akan diarahkan pada halaman hasil pencarian di search engine Google. Publisher yang baru akan mendapatkan pemasukan apabila pengunjung mengklik salah satu ad unit yang ada di halaman tersebut. Pada praktiknya, link unit terbukti lebih menghasilkan, pemasukannya lebih banyak dibandingkan ad units biasa. Lalu yang keempat ada AdSense for Content. Itu adalah iklan AdSense yang dipasang di dalam suatu halaman. Iklan-iklan akan muncul adalah iklan-iklan yang berhubungan dengan isi halaman tersebut atau istilahnya dengan konsep kontekstual. Lalu yang kelima ada alternate ads. Pada AdSense for Content, iklan tidak selalu
selalu muncul karena memang stok iklan yang berhubungan dengan situs tersebut habis atau Google tidak dapat memperkirakan apa isi situs itu sebenarnya. Jika itu terjadi, secara default yang ditampilkan adalah iklan layanan masyarakat atau yang sering dikenal PSA atau Public Service Ads. Karena bertipe donasi, maka jika diklik, iklan ini tidak menghasilkan apa-apa sebagai publisher. Untuk mengatasinya, Google memperbolehkan kita untuk memasang alternate ads atau iklan alternatif jika ad units yang dibuat telah diatur dengan menggunakan alternate ads. Maka apabila ads unit tersebut tidak dapat tampil, yang muncul adalah iklan alternatif yang telah diatur sebelumnya. Yang keenam, channel. Channel adalah semacam label yang diberikan pada ads unit. Link units, ad for search, and referral. Satu unit iklan dapat memiliki lebih dari satu label, atau sebaliknya, satu label dapat digunakan untuk lebih dari satu unit iklan. Di halaman laporan Google AdSense, hasil laporan akan dikelompokkan berdasarkan channel, sehingga penggunaan channel akan sangat memudahkan publisher untuk menganalisis performa AdSense mereka umumnya. Publisher akan memberikan nama channel yang sama pada unit-unit iklan yang ada di satu situs. Jika ingin lebih detail, sah-sah saja untuk memberikan nama channel yang berbeda pada setiap unit iklan masing-masing. Lalu yang ketujuh ada page impression. Page impression adalah jumlah yang menunjukkan beberapa kali halaman yang mengandung ads unit dibuka oleh pengunjung. Nilainya tidak terpengaruh oleh kuantitas ads unit yang ada di dalam halaman yang bersangkutan. Yang kedelapan itu ada clicks. Clicks adalah jumlah klik pada ad unit milik publisher. Dalam halaman laporan AdSense, publisher dapat melihat total klik yang ia dapatkan maupun berdasarkan ad unit atau channelnya. Yang kesembilan, CTR atau click-through rate. Itu adalah perbandingan dalam persen antara jumlah klik yang diterima suatu ad unit dengan jumlah tampilan ad unit tersebut. Misalnya, satu ad unit ditampilkan 40 kali dan diklik 10 kali memiliki CTR 25%. Itu perbandingan 10 dengan 40. Lalu yang ke-10 ada CPC atau cost per click. Itu adalah jumlah uang yang akan didapatkan oleh publisher apabila ad unit tertentu diklik. Nilai CPC masing-masing ad unit berbeda dan ditentukan oleh banyak faktor, termasuk performa dan kuantitas situs milik publisher. Namun secara umum, nilai maksimal yang mungkin adalah 20% dan nilai tawaran dinamis yang ditawarkan oleh pemasang iklan. Yang terakhir ada ECPM atau Effective CPM atau Cost per Million. Adalah hasil pembagian antara jumlah pendapatan publisher dengan jumlah impresi halaman per 1000 yang ia dapatkan dari iklan-iklannya. Sebagai contoh, publisher yang mendapatkan 200 USD dari 50.000 impresi akan memiliki nilai CPM sebesar 4 USD. Jadi USD-nya 200 dibagi 50 impresi. Lalu, next kita akan mengetahui apa keuntungan dari Google AdSense. Yang pertama itu mudah. Jadi, pemilik website atau blog tidak akan dipusingkan dengan cara pemasangan Google AdSense yang ribet, karena cara setup dapat dilakukan dengan sangat cepat dan mudah. Google AdSense akan memberikan beberapa baris HTML yang harus ditambahkan ke halaman HTML website atau blog. Dengan menunggu hanya beberapa menit saja, maka sudah akan muncul iklan Google pada halaman website atau blog. Yang kedua, dapat memilih. Jadi, pemilik website atau blog diberikan kesempatan untuk dapat memilih dan menentukan iklan yang diinginkan dan tidak diinginkan. Dapat dilakukan penyaringan terhadap iklan yang tidak diinginkan. Hal ini dapat dilakukan karena Google menggabungkan tim editorial, teknologi penyaringan, dan masukan pengguna untuk menciptakan rangkaian penyaring canggih yang sesuai bagi pengguna. Yang ketiga, iklan bertarget. Selain iklan bertarget, kata kunci Google juga menyediakan iklan bertarget penempatan yang menawarkan iklan harga petayang yang sangat sesuai untuk halaman website atau blog pengguna. Yang keempat, sistem crawler. Sistem crawler itu adalah sistem yang eksklusif dari Google AdSense yang mampu memahami konteks dan konten halaman website atau blog pengguna serta mencocokkan iklan Google AdSense dengan halaman pengguna secara tepat.
Sehingga pengguna tidak perlu khawatir dalam halaman website atau blognya terdapat iklan Google AdSense yang tidak sesuai dengan konten halaman tersebut. Lalu yang kelima adalah berguna bagi pengunjung. Jadi Google AdSense untuk pencarian sangat berguna bagi pengunjung yang ingin mencari sesuatu di website atau blog pengguna Google AdSense. Keuntungan bagi pengguna sebagai pemilik website atau blog adalah mendapatkan bayaran jika pengunjung mengklik iklan pada hasil pencarian tersebut. Lalu yang keenam itu menarik. Pemilik website atau blog tidak perlu khawatir Google AdSense akan membuat halaman menjadi tidak menarik, karena Google AdSense menarik dan tidak mengganggu bagi pengunjung website atau blog. Google AdSense juga menayangkan iklan, teks, dan gambar yang mudah dibaca, serta ditargetkan untuk konten halaman pengguna Google AdSense. Boleh di next. Ban Google AdSense itu adalah sebuah larangan menampilkan iklan Google di situs web publisher di mana dijatuhkan Google AdSense bagi publisher yang melanggar kebijakan programnya. Nah, ban Google itu ada berbagai macam. Ada 3, yaitu yang pertama ada iklan dinonaktifkan sehingga iklan tidak bisa tampil pada salah satu halaman tertentu yang dianggap melanggar kebijakan program. Yang kedua, situs dinonaktifkan sehingga situs web tidak bisa menampilkan iklan di semua halamannya. Yang ketiga, akun AdSense dinonaktifkan. Boleh di next. Lalu kita masuk ke cara membuat akun Google AdSense. Cara membuat akun Google AdSense sangat mudah karena Anda hanya perlu email dan website yang sudah aktif. Setidaknya ada 6 tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita memasuki website www.google.com/adsense/start. Lalu setelah memasukinya, kita akan mengklik mulai. Lalu yang kedua, kita akan masuk ke website tersebut dengan login akun Google kita. Boleh di next. Lalu kita memasukkan URL situs tempat yang ingin kita sampaikan iklannya. Lalu yang kelima, pilih apakah Google AdSense ini mengirimkan saran performa dan bantuan yang disesuaikan. Yang keenam, klik mulai menggunakan AdSense. Boleh di next. Aku kembalikan ke Hasan. Oke, baik. Terima kasih, Kesha. Untuk slide pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Della. Untuk Della, dipersilakan. Baik, kita lanjut ke web commerce. Di part ini kita akan membahas tentang pengertian, jenis, manfaat, juga CIO, CM, serta indikatornya. Pertama, web commerce. Kebiasaan membeli pelanggan dengan cepat berubah seiring berkembangnya teknologi. Kita perlu tahu nih apa yang sedang dicari pelanggan dan gimana kita memastikan orang-orang ini menemukan situs website kita. Web commerce adalah website yang dimanfaatkan perorangan maupun perusahaan dalam proses penjualan, mulai dari mencari informasi produk, kemudian decision making, sampai dengan pembelian produk melalui website. Target sasaran dari website ini, penggunaan web commerce ini yaitu menarik orang yang mungkin tertarik atau menjadi target pasar kita. Lebih banyak traffic yang datang ke situs website kita, berarti lebih banyak peluang untuk kita menempatkan value brand kita di benak pelanggan. Boleh dilanjut? Keunggulan penggunaan web commerce. Pertama, web commerce dapat diakses di mana aja dan kapan aja. Kedua, proses transaksi dapat dilakukan selama 24 jam, tanpa ada batasan. Jadi kita bisa beli barang-barang di website, mau itu jam 2 pagi atau jam 11 pagi, 11 malam, dan sebagainya. Kemudian ketiga, transaksi yang di dulunya harus dilakukan secara konvensional atau tatap muka, sekarang bisa dilakukan secara online. Boleh dilanjut? Masuk ke jenis-jenis web commerce. Sebenarnya ini sama dengan jenis-jenis e-commerce, dan jenis-jenis e-commerce itu pun fleksibel. Ada umumnya cuma ada 3, yaitu business to business, business to consumer, dan consumer to consumer. Namun lebih jauhnya lagi ada banyak nih kalau untuk web commerce. Pertama ada business to business, yaitu kegiatan transaksi elektronik antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Biasanya digunakan oleh produsen dan grosir atau grosir dan pengecer atau retailer. Contohnya busy.co.id atau ralali.com. Kemudian kita lanjut ke business to consumer. Jadi ini adalah penjualan dari sebuah perusahaan ke konsumernya. Yang ini biasanya kita umumnya pakai ini nih, Lazada, Shopee, dan sebagainya.
Jadi dari seller, perusahaan gitu, dia menjual ke consumer. Kemudian kita lanjut ke customer, C2C. Nah, ini mengusung model bisnis transaksi antar konsumennya. Jadi tidak ada pihak ketiganya. Jadi kedua pihak bertemu secara langsung. Semisal ada seller, semisal Tokopedia dan Bukalapak. Dia tidak menggunakan pihak ketiga seperti Lazada atau Shopee. Jadi kita lanjut lagi ke customer to business. Ini penjualan dari customernya ke bisnis atau perusahaan. Contohnya Google AdSense. Jadi kita menumpang promosi, nanti menjualnya dari customer ke perusahaan. Kita lanjut lagi business to administration. Nah, mungkin ini baru teman-teman dengar sih business to administration. Jadi kalau business to administration adalah transaksi online yang terjadi antara perusahaan dengan administrasi publik. Contohnya itu biasanya dalam hal layanan pemerintah, contohnya pajak.go.id, BPJS. Kemudian kita lanjut lagi ke customer to administration, jadi dari customer ke administrasi publik. Contohnya sama juga BPJS Kesehatan.go.id dan pajak. Kemudian terakhir ada online to offline, O2O. Nah, model bisnis ini tuh bagaimana kita menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. Jadi kita menghubungkan salon online dengan toko fisik. Contohnya adalah Alfamart. Sekarang kita bisa pesan bahan-barang di Alfamart, produk-produk di Alfamart melalui online store-nya. Boleh dilanjut? Manfaat penggunaan web commerce. Yang pertama membangun kredibilitas pelanggan. Kedua, web commerce sebagai katalog atau jadi di web commerce itu lengkap banget produknya. Misalnya kalau misalnya di e-commerce cuma ada detail spesifikasi produk saja, tapi di web commerce mungkin ada cara penggunaannya, terus jenis-jenisnya, terus detail lebih produknya dari mana, bagaimana pembuatannya, lebih banyak konten yang termuat dalam web commerce ini. Kemudian manfaatnya juga mengetahui perilaku pelanggan, karena sebuah website itu punya cookies gitu kan, jadi bisa menyimpan data-data pelanggan yang masuk ke traffic website tersebut. Terus penggunaan web commerce juga bisa menjangkau pelanggan baru. Misalnya kita berjualan uang kuno gitu. Nah, uang kuno kan kalau misalnya secara website itu lebih mudah ditemukan, nyari jual uang kuno gitu ketimbang kita penjualan secara offline. Kemudian mudah ditemukan di search engine, mudah dibuat dan murah. Website itu mudah dibuat dan murah hitungannya. Maksudnya dibandingkan platform-platform lain, jadi termasuk pembuatannya efisiensi biaya. Kemudian ada optimalisasi konten dan menyajikan pasar niche atau menyajikan pasar market yang lebih besar lagi ketimbang penjualan offline. Boleh dilanjut. Oke, teman-teman, ini mungkin bahasan terakhir, optimalisasi web commerce. Banyak marketer melakukan strategi untuk memperkenalkan website mereka untuk mendapatkan lebih banyak traffic, serta menjadi peringkat teratas di halaman mesin pencari atau search engine, melalui teknik penerapan CIO dan CIM. Nah, sebelum CIO ini, kita mungkin dari CIO dulu. CIO adalah teknik mengelola website agar optimal menjadi peringkat paling atas di hasil pencarian. Nah, ini peringkat, apa sih fungsinya kita menjadi peringkat teratas di hasil pencarian? Yaitu untuk mendongkrak jumlah kunjungan ke website kita. Oke, sehingga akan menghasilkan untung. Tujuannya mencapai traffic tinggi dan menjangkau audiens yang dituju. Nah, memahami CIO juga berarti kita memahami algoritma mesin pencari bekerja. Misalnya Google akan menampilkan situs tertentu pada halaman teratas berdasarkan cocokannya dengan kata kunci atau keywords yang paling banyak dicari. Semakin sama kata kunci yang kita pakai di headline website kita, maka akan dianggap relevan oleh Google dan secara sistemnya akan ditampilkan paling atas. Next. Oke, sini ada indikator-indikator CIO. Apa aja sih yang jadi pertimbangan CIO? Pertama ada struktur URL. Semakin pendek dan sederhana struktur URL website kita, maka akan semakin besar peluang tampil di halaman teratas. Misalnya kalau misalnya URL kita panjang-panjang nih, itu akan lebih sulit bagi Google, akan ditaruh di lebih bawah itu. Kemudian ada penggunaan SSL. SSL itu Secure Socket Layer atau pengaman sebuah URL.
Nah, ini pembedanya mungkin bisa kita lihat di address-nya itu, kalau HTTPS berarti dia pakai SSL, lebih aman. Jadi biasanya sama Google itu ditaruh di atas juga. Kemudian ada search intent. Search intent ini seberapa banyak keywords kita itu relate sama keywords yang paling banyak dicari sama pelanggan-pelanggannya itu, orang-orang. Soalnya pencarian tas, paling besar, kata kunci paling besar itu misalnya pengertian tas. Nah, nanti kita bikin kata kunci itu ada di headline kita. Kemudian lanjut lagi ke topik konten. Nah, topik konten ini juga menentukan bagaimana Google menempatkan kita. Misalnya orang penasaran membuat makaroni pedas, jadi kita harus membuat judul atau headline yang bikin konsumen itu tertarik. Misalnya gimana cara kurus dalam 2 hari. Nah gitu. Jadi semacam headline itu sangat penting karena menggambarkan isi keseluruhan konten. Oke, lanjut ke struktur konten. Kemudian meta text. Meta text ini berarti bagaimana kita menaruh teks-teks yang paling sering di keyword. Jadi mungkin pertama kali kita harus membuat website kita gampang dicari orang, kita harus riset keywords dulu di Google. Kita riset keywords, ada platform-platform buat riset keywords tuh. Nanti keywords yang paling banyak dicari sama orang itu kita masukin ke teks, meta text dari website kita. Kemudian ada performance dan kecepatan. Ya, bagaimana kita mengoptimalisasikan website kita, kalau misal kita loadingnya lama gitu kan, nanti orang akan berpindah ke website lainnya. Kemudian boleh dilanjut. Di sini ada CAM. CAM itu teknik mengoptimalkan sebuah website dengan cara mengiklankan website tersebut. Jadi beda dengan CIO, CIO itu lebih ke organik gitu ya. Jadi maksudnya biasanya nggak menggunakan biaya. Kalau misalnya CAM ini sengaja menggunakan biaya, dia bayar ke Google, kemudian nanti dia paling atas gitu. Cara ini biasanya dilakukan para perusahaan. Contohnya ketika kita mengetik kata kunci rental mobil, nah, nanti di website kita ada paling atas itu ada tulisan iklannya di bawah dari headline website tersebut. Boleh dilanjut. Nah, ini contoh dari CIO sama CIM. Tuh, CIO itu di bawah itu tuh. Jadi, jasa CIO handal, murah, berkualitas. Nah, kita kan biasanya kalau misalnya mau nyari jasa itu kan pasti ada tulisan murahnya, jasa murah pasti kan. Jadi kita menggunakan keywords yang paling sering dicari orang buat headline kita tuh, CIO. Kemudian kalau CIM, ada tulisan iklannya di bawahnya biasanya. Jadi sebuah bisa dilakukan oleh perusahaan, entah itu Sil1, Advika.id, dan Manto.com ini, mereka bayar ke perusahaan, terus perusahaan ini, mereka bayar ke Google, kemudian Google ini mengiklankan website mereka. Boleh dilanjut. Teknologi paling baik adalah saat dapat menyatukan orang-orang. Oke, lanjut. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf juga untuk tadi ada kesalahan teknis penguploadan video dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.